Jadi kita harus kerja koyo amin sama-sama seluruh pemangku stakeholder dari pemerintahan kabupaten, kemudian TNI Polri dengan para penyuluh pertanian. Dan di situ pun kita ketahui bahwa di Indramayu ini lahannya untuk pertanian sendiri ini sekitar 128.000 hektar. Dalam 128.000 hektar dan dari tahun 2024, 2025, 2026 harapannya ini bisa 1,8 juta ton dan ini bisa tercapai. Dan harapan itu juga doa dan kerja keras kita bersama. Dan kita ketahui bahwa di Indramayu sendiri dengan lahan LT2B dan LSD ini, sehingga harapan kedepannya ini bisa menjadi sumber ketahanan pangan nasional. Dan kita tahu bahwa kemarin kami dengan Dirjen Pangan dan salah satu juga bahwa untuk mencukupi kebutuhan pangan skala nasional ini setiap bulannya itu 2 juta ton. Sedangkan di Indramayu ini bisa kita gas 1,8. Harapannya bisa 2 juta ton. Apabila di Indramayu dimaksimalkan bisa 2 juta ton dan IP-nya bisa ditingkatkan. IP1 menjadi IP2, IP2 menjadi IP3, sehingga harapannya ini tidak usah khawatir. Indonesia swasembada pangan di tahun ini. Ada kerjasama ya antar stakeholder ya. Betul. Jadi nggak ada momeng udah yang pertanian tok aja nggak. Tidak. Jadi ada TNI juga, ada Polri juga di situ. Jadi untuk kontribusi ketahanan pangan sama. Sehingga kita bekerja siang malam, kemudian kita dengan bulog pun penyerapan yang ada supaya harapannya apa? Beras kita ini dijaga, tidak keluar kemana-mana. Itu yang penting Pak. Itu yang penting. Hilirisasi yang diinginkan ini. Jadi dari dulu ke hilirnya itu harus ada di nyampe kan. Jadi dari mulai proses tanam, kemudian pengawasan, kemudian masalah panen, kemudian diserap oleh kita. Nah ini petani-petani yang ada yang diinginkan oleh Bapak Presiden kesejahteraan ini, petani yang mana? Petani yang berada di wilayahnya itu bisa mendapatkan kesejahteraan. Itu yang penting. Sehingga panennya di sini, bulognya diserap di sini, kemudian dirasakan langsung kepada masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indramayu, tidak hanya di Indramayu saja, jadi seluruh Indonesia dan seluruh Indonesia. Dan saya minta ke depannya kita jaga supaya beras ini jangan sampai keluar negeri. Apabila keluar negeri sesuai dengan regulasi yang diinginkan oleh pemerintah. Yang penting satu pintu. Kita dulu masyarakat dulu yang betul. Sehingga masyarakat ya. terpenuhinya, sehingga harapan kedepannya angka kemiskinan yang ada di Republik Indonesia, kalau semua kepala daerah, kemudian pemerintah daerah, kemudian stakeholder ini dari TNI, Polri ini merangkul satu kesatuan dalam hilirisasi, kemudian berdikari yang ada dalam program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semua daerah-daerah menyelesaikan hal yang sama. Tidak usah perlu waktu yang lama dalam suasembada pangan 2045. Tahun ini aja sudah bisa kita target ya. Untuk suasembada. Jadi tidak